ini akan menerangkan tentang tata cara pengisian daerah hak di aplikasi SSCN BKN. Mungkin saya akan memaparkan dulu. Nah, ini buku petunjuk teknis pengisian daftar riwayat hidup CSN 2022. Bapak Ibu bisa mendownload filenya di SSCN di akun masing-masing. Ini alur kelulusan SSN 2022, peserta login yang lulus pengisian daerah, kemudian yang tidak lulus bisa mengupload surat keterangan mengundurkan dirinya. Login menggunakan akun SCSN, ini sama passwordnya, kemudian pilih ya. Nah, di sini berarti kita siap untuk pengisian daftar riwayat hidup. Nah, terus kemudian kita pilih juga, ada pilihan dua, ya atau tidak. Kalau ya, langsung ke pengisian daftar riwayat hidup. Nah, kalau tidak, berarti mengundurkan diri. Nah, ini untuk tata cara mengundurkan diri. Ini biasa. Nah, ini nanti ada pengisian daftar perorangan. Tolong untuk diperhatikan untuk masalah pengisian ini. Soalnya banyak terjadi kesalahan di sini pengisian. Di sini biodata. Nah, biodata nomor induk pendudukan tidak bisa edit. Nama KTP, ini nama berdasarkan KTP. Nama sesuai ijazah, nama yang dulu diinputkan pada saat pendaftaran bikin akun SSCN. Kemudian nama, nah ini ditolong untuk penulisan nama di sini harus benar, harus betul, karena nama di sini nanti yang akan tercantum di SK nomor induk P3K. Jadi nama di sini tanpa gelar. Tolong untuk diperhatikan lagi, yang masuk di dalam kategori nama di sini ada nama berdasarkan ijazah terakhir, bukan nama berdasarkan ijazah SD, SMP, sama SMA. Berarti nama berdasarkan ijazah terakhir S1 pendidikan. Nah, sini tanpa gelar. Untuk penulisan gelarnya, gelar depan di sini, gelar belakang di sini. Apabila ada perubahan nama di ijazah terakhir, berarti di ijazah terakhirnya wajib melampirkan perubahan nama yang ditandatangani oleh kampusnya masing-masing. Kemudian setelah itu tempat lahir ijazah. Nah, di sini tempat lahir yang tercantum di ijazah. Nah, ini tempat lahir KTP. Di sini tanggal lahir di ijazah sama jenis kelamin, status perkawinan, nomor telepon, tanggal lahir KTP, agama, email, nomor ponsel. Nah, ini untuk nomor ponsel kalau bisa harus yang benar, soalnya kan nanti kalau terjadi apa-apa tim Paslada akan menelpon berdasarkan data yang ada di sini. Kemudian alamat domisili. Alamat domisili adalah alamat pada saat ini. Apabila berbeda dengan KTP, alamat domisili tidak jadi masalah. Yang penting alamat domisili itu alamat pada saat ini, bukan tidak sesuai dengan KTP. Misalnya di KTP-nya itu KTP Jakarta, terus domisilinya di Ciamis. Nah, yang dimasukkan di sini alamat yang ada di Ciamis, alamat pada saat pembuatan atau pengisian daerah. Orang lainnya biasa ini kode pos, keterangan hobi. Kemudian setelah itu pengisian kode captcha. Selanjutnya, nah ini untuk pengisian hobinya sama ini hobi di sini. Nah, setelah itu nanti muncul ke riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan adalah riwayat pemasukan daftar sekolah kita mulai dari SD, SMP, SMA, sama yang terakhir. Apabila kita mempunyai ijazah di atas S1, contohnya S2, itu tidak boleh dimasukkan. Jadi pendidikan terakhir yang dimasukkan di dalam riwayat pendidikan di sini adalah pendidikan dari SD sampai S1. Tolong untuk diingat, ini diubah data pendidikannya di sini S1 sama nama sekolahnya, gelarnya. Nah, di sini gelar
yang ada tercantum di dalam jasa akreditasi, nama nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan tanggal ijazah. Nah, ini untuk pengisian SLTP sama akreditasi nomor ijazah semua sama. Nah, ini untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA masukannya jurusan sekolah dasar atau SLTP atau SMP atau SLT atau SMA dan sebagainya sesuai dengan nomenklatur yang tercantum pada ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK masukkan nama jurusan SMK-nya. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi masukkan nama prodi jurusan yang sesuai dengan ijazah. Nah, di sini ini untuk penambahan kursus apabila kita pernah mengikuti kursus. Yang penting kursnya itu harus punya sertifikat dan ini tidak wajib untuk kursus. Kemudian jenis kursus ini tidak wajib. Nah, ini pekerjaan karena P3 itu pernah pengalaman bekerja. Untuk tambah riwayat pekerjaan, tambahkan berdasarkan SK yang terakhir bekerja pada saat ini. Cukup satu saja. Misalnya kita dari 2019 sampai 2020 sampai 2022 sampai 2023 kita punya 10 SK, itu cukup yang dimasukkan SK terakhirnya, baik SK PBM atau SK yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah masing-masing. Nah, ini riwayat penghargaan, riwayat prestasi ini tidak wajib. Tidak wajib. Ini Bu. Nah, ini pekerjaan ya. Tadi ini pilih instansi pemerintah Kabupaten Ciamis, instansi perusahaan, pilih nama sekolahnya, jabatannya apa, tanggal mulai bekerja sampai kapan, tanggal selesainya, gaji pokoknya. Nah, ini nomor surat keputusannya, tanggal berapa, pejabat penandatangannya siapa. Ini yang tanpa penghargaan, prestasi, tidak wajib. Nah, ini terus kemudian ada pengisian isi riwayat data keluarga. Jadi, yang dimasukkan dengan riwayat data keluarga itu data istri kita atau suami kita atau anak kita atau orang tua kandung kita sama saudara kandung kita. Jadi data di sini itu berdasarkan data yang tercantum di dalam kartu keluarga. Ini anak, ini untuk contoh untuk misalkan suami, nama, tempat lahir, pekerjaan, institusi, statusnya. Nah, ini kalau misalkan menikah di sini, kalau misalkan cerai statusnya di sini, terus tanggal menikah atau cerainya masukkan di sini, ini status hidupnya. Jadi yang dimasukkan itu yang tertera, yang resmi pada saat ini, pada saat pengisian DRH. Ini riwayat anak, kalau yang sudah menikah, kemudian orang tua kandung, kemudian saudara kandung, kemudian bapak ibu mertua. Ini tempat keluarga, berarti kan kalau keluarga itu wajib dia mempunyai NIP, nomor kakak, NIP, sama nama. Ini apabila PNS bisa mencari NIP-nya. Ini tempat lahirnya, tanggal lahir, jenis perusahaan tempat bekerjanya, status perkawinannya. Ini untuk tambah riwayat anak sama anak, terus nah ini organisasi ini bisa diisi apabila kita pernah punya pengalaman dalam masalah organisasi. Dan ini tidak wajib, tidak diisi juga, tidak jadi masalah. Nah, ini keterangan lain-lainnya, ada surat keterangan kepolisian apabila sudah mempunyai SKCK, tanda tangan, tanggal surat keterangan kepolisian, nama pejabat kepolisian, nomor surat keterangan jasmani dan rohani, tanggal surat keterangan jasmani dan rohani. Nah, ini untuk surat keterangan jasmani dan rohani, nomor yang pertamanya itu yang memasukkan surat keterangan jasmani, kemudian garis miring, kemudian rohaninya ditulis di sini. Nah, ini untuk penulisan dokternya tanpa gelar. Jadi untuk penulisan dokternya itu cukup suprapus saja untuk dokternya. Kemudian surat keterangan bebas narkoba, ini narkoba, tanggal keterangan bebas narkoba sama pejabatnya, kemudian keterangan lainnya yang dianggap perlu. Kemudian apabila sudah selesai, nanti bisa masuk ke Caca.
Ini terus ke bawah. Nah, setelah itu nanti ada bisa mencetak daerah perorangan. Daerah perorangan itu daerah yang terdiri dari dokumen pribadi kita. Kemudian ada daerah riwayat. Nah, ini contoh untuk daerah. Nah, ini daerah untuk perorangan. Contoh ini. Nah, ini daerah untuk riwayat. Nah, jadi nantinya itu kita download daerah perorangan, kemudian tulis tangan, dan menggunakan tinta hitam sesuai data yang ini. Kemudian yang ini, yang daerah riwayatnya, ditulis tangan, dikasih materai, tanda tangan, kemudian digabungkan menjadi satu file. Satu file daerah perorangan ditambah dengan daerah riwayat, digabungkan menjadi satu file. Nah, setelah itu nanti muncul untuk pengisian dokumennya. Di sini ada surat keterangan pernyataan. Ini kalau bisa untuk surat pernyataan, kami sudah membuat untuk penambahan 2 poin. Jadi khusus untuk Kabupaten Ciamis ditambah 2 poin. Ini surat pernyataannya. Jadi surat pernyataan 7 poin. Nanti untuk formatnya akan di-share di grup SKCK, daftar hidup tadi, file yang ini. Nah, ini daftar riwayat hidup, satu file. Bukti surat pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Nah, ini wajib untuk guru, cukup satu saja. Yang terakhir, terus bebas narkoba. Nah, ini untuk bebas narkoba itu dia ada surat keterangannya 2 lembar. Nah, ini untuk surat keterangan bebas narkoba wajib 2 lembar, tidak boleh 1 lembar. Lembar pertama surat keterangan bebas narkobanya, yang kedua lembar hasil pemeriksaan uji saringan screening narkoba. Dan keterangannya itu wajib negatif, tidak boleh ada satupun yang positif. Surat keterangan Jasmine Rohani, nah ini sama 2 lembar juga. Ini Jasmani, kemudian Rohaninya, ini di sini. Kemudian scan pendidikan ijazah asli, ijazah asli. Ijazah itu cukup 1 ijazah saja, tidak boleh melampirkan surat keterangan ini akta 4. Kemudian tidak boleh melampirkan juga untuk melampirkan surat akreditasi, jadi cukup ijazah. Kemudian sama transkrip nilainya juga di sini unggah. Kemudian surat lamaran, untuk surat lamaran sama surat pernyataan nanti akan di-share di grup. Pas foto terbaru latar belakang merah, pas foto latar belakang merah berwarna menggunakan baju putih, kemudian kerudung hitam dan menggunakan name tag untuk memperjelas identitasnya. Nah, setelah itu nanti akhiri proses pengisian DRH. Kemudian muncul, ini contoh yang tadi, apabila yang di daerah tadi, ini contohnya, daftar hidup di sini. Nah, ini daftar hidup perorangan, ini daftar hidup riwayat, daerah riwayat. Nah, ini diunggah dengan multiple page, berarti satu file dengan beberapa halaman. Nah, setelah itu, setelah semuanya diunggah, nanti resume di sini berarti setelah resume itu data sudah masuk ke SSCN. Dan mohon untuk diperingati juga untuk masalah scan, tidak boleh menggunakan cam scanner. Jadi wajib menggunakan scan yang asli. Harus sesuai dengan ukuran, tidak boleh scannernya dipotong. Apabila ada berkas ijazah, tapi diangkat suaranya direkam. Harus menggunakan scanner yang ukurannya F4 juga. Tidak boleh menggunakan ijazahnya menggunakan F4, kemudian menggunakan scanner A4, jadi nanti terpotong. Terus saran saya juga untuk mempercepat proses pengisian daerah ini, kalau bisa setiap kecamatan ada dikoordinir sama 1 orang atau beberapa orang yang sudah bisa. Jadi istilahnya bisa membantu ke yang lainnya.
Jadi saling membantu. Jadi jangan sampai semua itu bertanya, semua satu kecamatan bertanya ke sini. Cukup perwakilan saja yang dituakan yang di sana, yang mengerti tentang IT atau mengerti tentang tata cara pengisian DRH. Nah, gitu untuk sementara untuk pengisian DRH. Sementara gitu aja Pak Megan. Baik Pak Dedi, Ya. itu yang disampaikan oleh Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Nampaknya Bapak Ibu guru ini masih kebingungan Pak Dedi. Kalau saya tadi melihat tampilan dari screen-nya, Ya bingung. Ya kan, pada kebingungan. Nah, nanti ini ada sesi tanya jawab. Pak Asep Johari, di mute dulu Pak Asep. Nanti kita sesi tanya jawab. Insya Allah ada 5 sesi. Mudah-mudahan nanti teresum ya dari semua pertanyaan bisa menjawab kegundahan, kegalauan dari Bapak Ibu sekalian. Dari sekian panjang proses yang telah dilalui sampai detik ini, masih ada prosesnya kurang lebih beberapa tahap lagi sebelum perjanjian kerja dan SK pengangkatan Bapak Ibu sebagai pemerintah dengan Ibu Lainatus Sipa, mohon untuk di mute, mohon izin Ibu. Baik ya, ini kalau tidak tertib dengan di mute, ini tidak akan selesai kita pertemuan. Baik, sudah kita coba langsung ke pertanyaan ya Pak Dedi ya, mohon izin. Ya, satu pertanyaan langsung jawab aja. Langsung jawab. Ya, Ibu Risa Apriani, dipersilakan. Bu Risa. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mungkin perwakilan dari Kecamatan Banjaranyar ya Pak ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama mau menanyakan tentang tadi kan ada harus dilahirkan akreditasi S1-nya itu apakah yang terbaru ataukah memang yang waktu saya lulus gitu. Kan terakreditasinya sudah berubah mungkin ya Pak ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan ada memasukkan riwayat tentang orang tua. Nah, kalau orang tuanya itu yang sudah meninggal, apakah ada solusi lain untuk memasukkan riwayatnya gitu. Terus yang ketiga, ini ada teman yang sudah pindah. Jadi pas waktu daftar pas daftar P3K itu di situ Bu. Nggak bisa mentok di sebelah saya. Nah, sekarang pas sudah ada Paskasangga itu kelulusan Paskasangga itu sudah di wilayah B yang dimasukkan berarti domisili yang di B gitu Pak atau yang gimana? Ya sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan mau 3, cuma 2 ya? Tentang akreditasi dan domisili ya. Pak Dedi, mohon langsung dijawab Pak Dedi. 3 Pak, yang keduanya itu tentang identitas orang tua yang sudah meninggal. Oh ya, baik, dengan orang tua. Ya, baik Pak Dedi, langsung jawab aja supaya jelas. Untuk akreditasi yang dimasukkan berarti pada saat lulus. Jadi bukan akreditasi pada saat ini. Misalnya kita lulus 2020, berarti kita menggunakan akreditasi pada saat lulusan, bukan akreditasi pada saat 2023. Terus untuk nomor 2, untuk riwayat orang tua, ini kalau bisa riwayat orang tua walaupun sudah meninggal, tetap dimasukkan. Nanti keterangannya hidup dan meninggal. Berarti kalau meninggal berarti dimasukkan keterangannya berarti meninggal. Nah ini gimana untuk pemasukan NIK-nya? Itu NIK-nya bisa asal aja. Yang penting ada datanya. Nah gitu. Terus yang nomor 3 berarti domisili apa? Berisa?
Ya kan pertamanya misalkan di Banjaranyar ya Pak ya, terus sekarang pindah di Pamarican gitu. Jadi pas waktu daftar di P3K itu sebelum adanya penilaian itu di Banjaranyar. Nah, Ya. setelah ada Paskasanggah itu pengumuman ya sekarang di Pamarican gitu. Yang dimasukkan yang mana ya Pak? Berarti domisili pada saat ini, domisili pada saat pengisian DRH. Berarti Tidak, di Pamarican. Ya, walaupun berbeda pada saat lamaran, itu jadi masalah. Iya, Jadi iya. domisili itu tempat tinggal pada saat ini yang terbaru dan yang terkini. Iya. Ya, Satu sudah, lagi ya. Pak, tadi yang orang tua kan dimasukkan yang penting ada datanya aja ya. Nah, gimana kalau misalnya orang tuanya itu kan tadinya PNS ya Pak, itu dimasukkan juga atau enggak Pak? Ya, dimasukkan. Oh, dimasukkan. Ya. Dimasukkan. Ya. Nanti dikasih keterangan aja di bawah mungkin ya. Kalau PNS nanti ada keterangannya di bawah, ada kerjaannya. Oh iya. Iya. Ya. Ya. Terima kasih Pak, Ya, sangat jelas. sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Risa Apriani atas pertanyaannya. Mohon untuk di lower hand Ibu. Baik, Ibu Juju Rohayati dari mana ini? Silakan Bu, perkenalkan diri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya Juju Rohayati dari SMP 1 Cimaragas yang kebetulan ditempatkan di SMP 1 Tambak Sari. Pertanyaan saya tadi sudah terjawab ya oleh Ibu Apri sebagian, tetapi mungkin ada sedikit penasaran. Saya mau bertanya tentang organisasi. Organisasi itu kalau kita PGRI bisa dimasukkan itu Pak. Organisasi yang selanjutnya untuk pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu berarti SK yang dimasukkannya gitu. Ya. Itu yang satu lagi mungkin untuk pejabat penandatangannya berarti kepala sekolah ya Pak. Ya itu mungkin hanya itu pertanyaannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Det, organisasi pengalaman kerja dan pejabat penandatangan. Ya, baik, akan saya jawab dari pertanyaan Ibu Juju dari Cimaragas. Untuk organisasi ini, untuk organisasi tidak wajib. Jadi apabila kita mempunyai pengisian SK-nya, misalnya kan ijazahnya atau misalkan sertifikatnya, itu bisa dimasukkan. Tapi saran saya gini, kita kalau bisa lebih fokus ke pengisian data yang emang benar-benar penting. Contoh yang lebih penting itu daftar pekerjaan, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, sama daftar perorangan. Kita misalkan walaupun kita sudah punya ijazah ataupun sertifikat, kita mendingan lebih fokus ke yang penting-pentingnya saja dulu. Gitu. Kita misalkan jangan fokus ke yang hal-hal yang tidak penting. Jangan sampai kita fokus ke masalah pengisian organisasi, kita mencari kemana-mana sertifikatnya, ternyata tidak ketemu, sedangkan kita tidak fokus waktu pengisian daftar riwayat pendidikan. Itu saran saya, mendingan kita fokus ke pengisian daftar riwayat pendidikan, yang harus emang benar-benar mempengaruhi pada saat pembuatan nanti SK nomor induk P3K-nya. Terus untuk pengalaman kerja, ini bisa menggunakan SKPBM atau SK yang ditandatangani pada saat ini. Cukup yang satu terakhir atau satu semester terakhir. Nah, pejabat penandatangannya, pejabat yang menandatangani SK itu. Mungkin gitu aja Bu Juju, bisa dipahami. Iya, bisa. Ya. Bapak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bu Juju dari SMP 1 Tambak Sari ya penempatannya. Berikutnya kepada Ibu Mila Sri Mulyani, dipersilakan dari Cikoneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan Bapak di riwayat pekerjaan, kan ketika dibuka itu SK dulu yang pernah di data non ASN itu kan beberapa SK yang dimasukkan, dan itu pas ketika membuka SSCN itu sudah terbaca semua ya Pak. Nah sedangkan
sekarang cukup 1 SK terakhir saja. Nah, yang selebihnya apakah dihapus atau dibiarkan saja begitu? Terima kasih, Pak. Hanya itu saja. Oh, hanya itu Bu Mila. Baik, Pak Dedi, langsung Pak, selesaikan Pak. Ya. Untuk riwayat pekerjaan ini, kenapa wajib? Soalnya perbedaan antara P3K sama formasi yang lain itu, kalau formasi P3K itu wajib mempunyai pengalaman pekerjaan. Dan untuk formasi P3K ini tidak ada hubungannya sama pendataan ASN. Jadi cukup 1 SK saja yang dilampirkan atau yang dimasukkan. Bukti fisiknya juga cukup 1 saja. Ini kenapa 1 ini supaya mempermudah waktu pemberkasan. Kenapa masalah pemberkasan ini kan waktunya mepet, itu kan. Nah gitu Bu, sudah mengerti Bu ya? Cukup 1. Jadi yang dapat yang dipahami itu. baca di SSCN dihapus saja ya Pak ya? Jadi yang terakhir saja gitu. Enggak gini, di SSN Ibu, di akun SSN sudah ada belum data-datanya? Sudah Pak, dari muncul. SK awal dulu, dari SK awal sudah datanya ada sampai SK 2022 sekarang. Nah, ini kan di Itu datanya sudah ada. Nah, ini untuk yang diuploadnya, apabila ada tetap disimpan. Ada Ya. upload berkasnya. Oh iya, Nah, siap. masalahnya gini, kenapa cuma 1? Itu kalau semuanya diupload, kemungkinan tidak akan cukup untuk ukuran filenya, side filenya. Ya, Jadi cukup siap, yang Pak. terakhirnya saja. Oh iya, yang diupload berarti tetap yang terakhir saja. Kalau yang sudah didata itu sudah dibiarkan saja gitu ya. Dibiarkan saja gitu istilahnya. Jadi yang Ya, diuploadnya terima cukup 1 saja. Ya, hatur nuhun Bapak. Sama-sama. Baik, terima kasih. Tadi sudah 3 Ibu Guru, sekarang Pak Guru ini, Pak Wawan Setiawan dari SD 23 ini ya, 3 Herang ini. Apa mana ini dari Raja Desa? Dipersilakan Ya, dari Pak. Raja Desa 3 Herang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mau bertanya tentang SK, saya sudah paham. Yang kedua, ini banyak teman-teman yang nge-WA juga untuk membuat surat keterangan sehat, Pak. Ya, sudah ada sebagian yang sedang bikin hari ini. Apakah untuk selanjutnya dijadwal, sedangkan waktunya sudah mepet ya, kalau nggak salah dari tanggal 17 sampai tanggal 4 Mei untuk pengisian DRH. Untuk cuti kan dari tanggal 19 sampai tanggal 26 kalau nggak salah. Nah itu untuk selanjutnya kami semua apakah mengikuti jadwal atau sendiri-sendiri untuk membuat surat keterangan sehat. Karena untuk Nabja sendiri itu tesnya misalkan hari ini yang bisa diambil kan seminggu kemudian gitu Pak. Ya terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung jawab ya? Langsung jawab, tapi nanti Ya. Pak Dedi ada nggak Pak Dedi di stik Iya, ini Pak? di distrik Untuk ada nggak? jadwal. Pak Dedi Kurniadi, mohon izin Pak. Dijawab dulu aja Pak Dedi. Pak Dedi Mulyadi. Nah, untuk masalah penjadwalan pembuatan surat keterangan jasmani rohani, nanti ada konfirmasi dari Dinas Pendidikan. Nanti untuk jadwalnya sama teknisnya, sama bagaimana mungkin nanti akan diinformasikan setelah Zoom ini, gitu. Dan mungkin nanti yang akan menjawabnya itu dari Dinas Pendidikan. Ya, mungkin sudah mengerti ya? Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam grup kita Telegram itu juga ada perwakilan dari Dinas Pendidikan. Jadi dalam grup itu ada BKPSDM, Bapak Ibu Guru yang telah dinyatakan lulus, dan dari BKP dan dari Dinas Pendidikan juga, Dinas Pendidikan, BKPSDM, Bapak Ibu Guru. Jadi yang menyangkut tentang Dinas Pendidikan pun juga bisa ditanyakan di dalam grup. Jadi harapannya bertanyanya itu dalam grup, tidak japri, agar pertanyaan Bapak Ibu itu nanti bisa diketahui jawabannya oleh rekan-rekan yang lain. Baik ya. Sesi kedua, kita akan mulai lagi pertanyaan dari Ibu Rika Rusdiana.
Ibu Rika Rusdiana, dipersilakan Ibu. Dari mana Ibu? Saya dari SMP 2 Sukamantri, Pak. Iya, Bu. Baik Bu, silakan. Mau bertanya, ini masalah dalam pengisian data keluarga. Nah, ini dalam apa ya? Nanti penguploadan kartu keluarga, Pak. Ini masalahnya begini. Saya ini punya kartu keluarga 2, ya, suami saya dengan anak di Jawa Tengah, sedangkan saya tidak ikut bersamanya. Saya kakak sendiri, jadi dalam kepala keluarga itu saya sendiri, tertera cuma saya sendiri, karena kakaknya itu udah misah. Itu bagaimana, Pak? Hanya satu pertanyaan itu Bu? Iya, itu aja. Terima kasih, ya udah. Pak. Baik Pak Didi, mohon dijawab. Ya, jadi gini, untuk pengisian DRH riwayat keluarga, untuk kartu keluarga itu tidak usah diupload. Yang diupload itu pengisian DRH-nya. Jadi, pengisian DRH itu pengisian bukan berdasarkan kartu keluarga. Jadi gini, contohnya kita mempunyai anak kandung. Terus anak kandungnya itu berbeda kartu keluarga, kita contohnya sudah misah. Itu statusnya kan anak kandung, walaupun berbeda kartu keluarga itu wajib dimasukkan Bu. Nah, itu walaupun ya, jadi istilahnya itu yang saudara sama kita, berarti kan orang tua saudara, adik saudara juga, walaupun berbeda kartu keluarganya karena adiknya sudah menikah, kemudian anak yang saudara juga, misalkan suami masukkan juga gitu. Nah itu Bu, jadi patokannya itu bukan hanya satu kakak aja, walaupun berbeda kakak, kita mempunyai anak yang saudara atau orang saudara itu tetap dimasukkan. Ini kan riwayat keluarga dari mulai orang tua kita, ibu kita, anak kita, saudara kita, sama mertua kita. Ya sudah mengerti ya Bu? Iya, ya, mengerti Pak. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Baik, pertanyaan berikutnya. Belum Pak, ini Pak. Maaf, ini kan suami saya itu ASN Pak. Ya, jadi PNS gitu. Itu anak ikut, ayahnya ikut suami. Bagaimana Pak? Diisikan juga nggak? Itu anak kandung ibu kan? Iya. Iya kan, secara sama ibu tetap dimasukkan. Oh iya Pak. Ya. Sudah Ya, mengerti Pak. ya Bu? Terima kasih Pak. Ya mengerti. Ya. Sama-sama. Baik, Ibu silakan lower hand. Penanya berikutnya, ini kesempatan untuk Bapak Asep Johari. Pak Asep, mohon izin. Pak Asep dari mana? Mohon perkenalkan diri dan silakan pertanyaan dengan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Raja Desa, Pak. Dari SMPN 3 Raja Desa. Yang pertama itu kalau anaknya banyak, gimana masukkan semua atau sebagian saja gitu. Yang kedua Pak, soal scanner Pak, itu yang diperbolehkan scanner yang dari yang printan atau yang mana gitu. Saya kurang paham. Itu saja Pak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Ini untuk anaknya berapa Pak? Anaknya 4. Oh, berarti masukkan. Itu saudara ya Pak? Ya. Tetap dimasukkan Pak? Siap. Iya. Terus untuk scanner, jadi gini, untuk scanner supaya jelas, supaya dapat kelihatan datanya, menggunakan mesin scanner yang kotak itu, ada yang dari Epson, ada Pak. Jadi tidak boleh menggunakan cam scanner yang dari HP Pak. Oh siap Pak. Soalnya kan nanti kalau menggunakan scanner di HP itu muncul datanya, cam scanner format apa, misalkan Oppo apa atau Samsung apa, kemudian nanti kualitasnya itu kurang jelas. Jadi waktu pemeriksaan berkas nanti biasanya itu ada pertanyaan ini kurang jelas gitu. Yang kalau bisa scannernya itu menggunakan scanner untuk ukurannya sesuai dengan ukuran berkasnya. Kalau misalkan berkasnya 4, berarti scanner juga format 4. Kalau misalkan F4, berarti scannernya juga menggunakan scanner F4. Jadi kalau sesuai dengan ukurannya itu tidak ada yang terpotong, kemudian tidak ada yang kolom yang kosong atau data yang atau gambar yang kosong. Ya, sudah mengerti ya Pak? Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Baik, berikutnya ini dari Rancah ini Ibu Laili Siti Badriah, dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk memasukkan riwayat keluarga suami. Bagaimana kalau contoh suaminya lulus bareng untuk P3K, itu pekerjaannya apakah yang sebelumnya honorer atau P3K itu. Kemudian yang kedua, untuk riwayat pekerjaan kan sebelumnya sudah dimasukkan sebelum untuk pengumuman. Nah itu kan semua contohnya kalau yang dari 2008 sampai 2023 itu kan sudah dimasukkan. Itu berarti tidak perlu dihapus. Nah meskipun contoh halnya banyak gitu atau awal akhir saja atau contohnya kalau yang mutasi itu tetap dimasukkan atau seperti apa. Kemudian yang ketiga untuk riwayat pekerjaan ada sebagai apa atau hanya sebagai guru atau tulis dengan bidangnya. Karena kalau contoh di SK awal itu pekerjaannya ada yang di awal itu belum jadi guru, contoh kalau belum jadi guru PAI. Nah kemudian setelah di tahun berapa baru dijadikan sebagai guru PAI atau hanya diisi pekerjaannya guru saja gitu. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Sama-sama Ibu, komprehensif sekali, pertanyaan yang luar biasa. Boleh langsung dijawab Pak Dedi? Ya. Supaya bisa terselesaikan. Untuk riwayat keluarga, bagaimana kalau istri kita atau suami kita sama lulusnya? Iya. Gimana tentang penulisan riwayat pekerjaannya? Jadi semuanya itu walaupun sama lulusnya, kategorinya itu semua belum jadi P3K Bu. Jadi belum jadi ASN datanya. Tetap honorer gitu ya Pak? Iya honorer. Jadi cirinya kalau sudah ASN itu berarti sudah mempunyai nomor induk P3K. Iya. Berarti sudah jadi ASN. Nah, terus untuk riwayat pekerjaan, apabila di riwayat pekerjaannya sudah ada, sudah tercantum, sudah memakai saja itu, kita tidak usah. Nah, yang penting untuk riwayat terakhirnya, misalnya di riwayat pekerjaan itu tidak ada untuk bekerja pada saat ini, masukkan bekerja pada saat ini. Kemudian, nah untuk diuploadnya itu cukup untuk SK yang terakhir sekarang, jadi pada saat ini. Untuk nama ininya bisa aja guru aja Bu, nggak apa-apa. Oh iya, baik. Nah, guru. Ya, terima kasih Pak. Cukup Ya, sama-sama. Luar biasa Pak Dedi, masih semangat Pak Dedi untuk ya, semangat terus membalas ini semua pertanyaan ini. Tadi ada dari Raja Desa, kemudian dari Banjar Anyar ya, dan ini dari Sukadana belum nih Pak Ded. Pak Abdul Basit Heriana, SMPN 1 Sukadana, disilakan Pak. Halo, halo, Pak Abdul Basit, jadi bertanya Pak. Kita lewat dulu Pak Dedi. Kita masuk ke Korwil Cisaga. Nampaknya banyak di sana. Di Korwil Cisaga dipersilakan perwakilannya untuk bertanya. Bapak Ibu guru yang ada di Korwil Cisaga, dipersilakan perwakilannya untuk bertanya. Tidak respon juga ya. Baik, kita lewat. Bapak Dadang Sopian dari SDN 4 Rawa di daerah Lumbung ini. Pak Dadang Sopian, dipersilakan Pak Dadang. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bapak Punten izin bertanya. Kebetulan kan saya masih dalam satu perihal yang riwayat keluarga itu loh Pak, yang saya mau tanyakan. Kebetulan kan saya masih satu kakak bersama orang tua saya. Nah kebetulan
kalau umpamanya untuk pengisiannya kebetulan yang untuk orang tua kandung saya kan sudah meninggal gitu loh Pak ya. Tetapi nanti apakah untuk pengisian yang nanti di riwayat keluarga itu dimasukkannya yang orang tua kandung atau yang sesuai kakak yang sekarang begitu. Kebetulan kan di kakak yang sekarang saya itu kan di kakaknya ada termasuk adik saya tapi bukan adik kandung saya kan, kebetulan saya yang punyanya itu adalah kakak kandung begitu loh Pak, tapi udah beda kakak gitu loh. Gitu kebetulan kakak saya satu keluarga saya memang masih dalam satu kakak yang baru begitu Pak. Apakah yang dimasukkannya yang untuk riwayatnya itu yang memang kandung atau yang sekarang begitu loh Pak? Itu kandung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ded. Ya, jadi tolong untuk diperhatikan juga untuk pengisian riwayat keluarga yang dimasukkan itu riwayat yang sedarah sama kita, walaupun berbeda kakaknya. Berarti orang tuanya itu orang tua, ibu, dan bapak yang sedarah, walaupun sudah meninggal, bisa menggunakan keterangan meninggal, kan ada di keterangannya. Nah itu, terus misalkan di kakak kita itu ada adik cuma bukan saudara, bukan satu kandung, itu tidak usah dimasukkan. Jadi dimasukkan dengan adik itu ya wajib yang saudara walaupun berbeda kartu keluarganya. Jadi apapun misalkan yang dimasukkan itu walaupun berbeda dengan kartu keluarga wajib yang saudara Pak. Itu. Ya, sudah mengerti apa Dadang ya? Iya mengerti. Terus Pak, kalau umpamanya tadi untuk yang sudah meninggal itu apakah cuma tercantum namanya saja atau harus dengan apanya lagi gitu Pak? Apa sudah? Kalau bisa biasanya itu menggunakan nick, coba bisa aja nicknya itu asal saja, yang penting datanya ada. Nah nanti statusnya itu meninggal. Oh gitu. Begitu Pak. Ya, Intinya ada formalitas aja begitu Pak? Iya, gitu. formalitas saja khusus untuk yang yang meninggal Pak. Ya. Oh berarti kalau berarti dimasukkannya itu contohnya orang tua yang memang saudara atau kandung gitu ya Pak ya? Yang saudara, orang tua saudara, orang tua kandung sama ibu yang kandung kita Pak. Iya Pak. Enggak yang sekarang ya Pak begitu ya? Iya, bukan yang terakhir, bukan, berbeda sama ijazah atau pengalaman kerja, beda Pak. Iya siap. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu di mute dulu ya, giliran nanti kami sebagai penyaji berbagi nanti. Ibu Nelly tolong di mute dulu Ibu Nelly. Di mute. Bu Tine Dwi Agustin dari mana Ibu? Persilahkan untuk bertanya ke Pak Dedi. Oh iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Pak. Ya. Tadi sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya Pak. Mungkin saya mau bertanya dulu pas awal pendaftaran, pas pengisian pendaftaran administrasi, saya kan belum nikah ya Pak. Ya. Nah, sedangkan sekarang statusnya sudah berubah. Apakah harus disesuaikan dengan yang pas pendaftaran apa yang sekarang gitu Pak? Statusnya. Ya. Udah Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat dulu nih untuk Ibu ya, Ibu Tina ya, yang baru menikah ini. Ucapkan selamat. Sakinah, mawadah warohmah, pengantin baru. Pak Dedi dijawab Pak Dedi. Baik, akan saya jawab. Untuk status berarti menggunakan status pada saat ini. Status pada saat pengisian DRH sama kayak domisili. Kalau berpindah-pindah, kemudian statusnya dulu itu belum menikah, sekarang menikah, berarti yang wajib yang diisi di statusnya itu status menikah. Berarti harus dimasukkannya juga suaminya, tanggal lahir, nama, sama kerja. Jadi di riwayat keluarganya itu wajib ada nama suaminya. Sudah mengerti ya Bu? Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.
Ya, ada yang mau berubah status lagi atau yang belum berubah? Semoga nanti sesuai yang diharapkan. Ibu Andai ini ya, Ibu Andai. Silakan Bu Andai, dari mana Bu Andai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mohon izin bertanya, Bapak. Saya Andai dari SMPN 2 Rencah, bertugas di SMPN 1 Jatinegara. Izin mau bertanya, untuk penguploadan SK terakhir, kan yang diupload itu SK terakhir ya Pak. Pada saat yang terakhir itu gelarnya bertambah, apakah akan berpengaruh untuk kelanjutan ke depannya? Contoh kan waktu yang pertama itu SPD, nah yang terakhir itu ada gelar MPD, dan apakah harus dihapus dulu atau gimana gitu? Sudah cukup itu saja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, mungkin akan saya jawab langsung. Untuk biodata di SK itu terjadi masalah, Bu. Yang penting pengisian di riwayat pendidikan S2-nya tidak boleh dicantumkan atau tidak boleh diisi. Jadi pendidikan di riwayat pendidikannya itu di daerahnya itu berarti wajib S1, tidak boleh S2. Nah, untuk SK-nya walaupun sudah tercatat misalkan S2 atau sampai MPD itu tidak jadi masalah. Tidak usah merubah SK. Jadi gunakan saja SK yang sudah ada. Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Betul Bapak. Ya, Assalamualaikum. Ya. Berikutnya, ini Bapak atau Ibu ya? Ini dari mana ini? Ligar Meisan Diana ini ya. Sulit sekali nama ya. Silakan perkenalkan diri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya dari SMP 1 Panjalu. Kebetulan saya bersama Halo, untuk di mute yang lainnya. Yo ke warung yuk. Atau mau tinggal kena video na. Uping kena untuk. Baik, diulang. Saya mau bertanya, yang pertama terkait dengan administrasi pengisian riwayat pendidikan, ada SMA. Nah itu akreditasinya diisi sekarang atau dulu waktu zaman sekolah? Dulu setahu saya waktu zaman dulu sekolah saya belum akreditasi, belum tahu akreditasinya. Kemudian yang kedua, bertanya riwayat pengisian riwayat keluarga ya Pak, atau suami istri. Bagaimana data cerai dan akta nikahnya, karena di sana kan diminta untuk mengisi data akta nikah juga, sementara kan akta nikahnya sudah dikembalikan ke juga data pasangan istri. Di sana kan diminta untuk mengisi nik suami ataupun nik istri beserta nomor kakaknya, karena ini kan sudah terpisah gitu Pak. Nah itu saja Pak ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Linggar dan teman-teman ini dari Panjalu ya, 3 pertanyaan. Boleh langsung dijawab Pak Dit? Langsung jawab. Untuk akreditasi yang dimasukkan itu akreditasi pada saat lulus. Ya, apabila kita lupa, misalkan kita SD, kadang misalkan lulus 96 atau tahun berapa, kita lupa akreditasinya, bisa menggunakan strip aja Pak. Oke, baik. Nah, jadi pada saat lulus untuk akreditasi ya. Terus untuk riwayat, nah ini untuk riwayat berarti apabila cerai berarti yang dimasukkan itu akta cerainya. Akta cerai. Ya, berarti bukan surat nikahnya karena sudah cerai. Ya. Nah, terus untuk misalkan gini, kita tidak tahu nomor kakak istri kita yang dulu gitu kan, atau itu bisa menggunakan yang penting datanya ada Pak gitu. Contoh gini, jangan sampai kita di riwayat itu ada anak, kemudian anak kita itu tidak jelas ini ibunya siapa.
Misal kita punya anak, nah kemudian istri kita itu cerai. Nah, jangan sampai istri kita itu tidak dicantumkan. Otomatisnya masa ada anak tanpa istri gitu kan. Berarti riwayatnya tetap dimasukkan, berarti dimasukkan cerai menggunakan akta cerai untuk data nik sama kakaknya bisa, yang penting aja ada saja Pak, yang penting ada namanya. Jangan sampai anak kita itu tidak tahu orang tua kita siapa gitu. Oh, jadi tidak diisi nomor nik dan nomor kakaknya juga ya Pak? Nah, kalau ada dimasukkan sebenarnya. Nah, iya, kalau tidak ada, yang penting ada namanya saja atau bebas aja. Gitu. Nah, yang penting nama ibunya ada. Yang sampai istri kita yang sudah cerai itu, kita punya anak tidak tahu nama ibunya siapa gitu. Jadi supaya jelas saja Pak ya. Karena kan di situ di strip aja gitu Pak, karena di situ ada tanda wajib diisi gitu. Wajib diisi atau huruf atau angka saja Pak. Dicoba aja nanti. Strip ada ya Pak? Iya. Oke. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Dedi. Saya akan berikan kesempatan dulu kepada Pak Dedi untuk untuk rehat sejenak, kurang lebih 3 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian, barusan kami mendapat informasi perihal tes kesehatan. Ini Dinas Pendidikan masih berkoordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis mengenai penjadwalan tes kesehatan bagi Bapak Ibu guru. Jadi mohon bersabar, insya Allah kita bersama-sama nanti akan menyelesaikan tes kesehatan tepat pada waktunya sehingga DRH insya Allah tidak akan terlewat. Seperti itu ya, pengisian DRH-nya tidak terlewat. Bapak Ibu sekalian, bila ada pengajuan pertanyaan, mohon untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh rekan-rekan kita di awal, mohon untuk tidak ditanyakan kembali. Kemudian jika ada pertanyaan, boleh maksimal 3 pertanyaan tiap penanya. Dan mohon dibantu memperkenalkan diri, karena kita ini baru ya, pertama ini bertatap muka, walaupun ada beberapa yang sudah kenal, tapi ya alangkah baiknya silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian untuk kelancaran acara, mohon dibantu kepada Bapak Ibu yang tidak di-mute, ya masih posisinya masih bersuara seperti itu, mohon bantuannya, kerjasamanya untuk menonaktifkan dulu fungsi mikrofon yang ada di Zoom Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan sesi yang keempat. 3 penanya, harapan saya ada di daerah lain ini, di daerah barat, daerah Sindang Kasih, kepada Bapak Ibu ini ya, Bapak Anggi Pratama Bahtiar. Dipersilakan Bapak. Ini Bapak atau Ibu ini? SMPN 1 Sindang Kasih, dipersilakan. Oke, kita lewat. Ini ada Ibu Ella Zakia dari SDN 2 Ratawangi. Ibu dipersilakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Ella Zakia dari SDN 2 Ratawangi di daerah Banjarsari Pak. Ya, Ya, mau bertanya tentang ini Pak. Tadi masih penasaran tentang SK. SK terakhir itu SK PBM atau SK tugas kita ya Pak? Kalau SK PBM kan berarti SK PBM semester ini maksudnya, atau SK tugas terakhir di tempat kita bekerja gitu. Terus yang kedua mau bertanya tentang foto Pak, tadi agak kecepatan gitu fotonya tuh, pakai name-tag, pakai kerudung hitam, pakai dasi atau enggak ya yang perempuan Pak? Terima kasih Pak, udah. Terima kasih. Sama-sama. Pak Ded, pakai dasi apa tidak ini Pak Ded? Ini luar biasa pertanyaannya Pak Ded.
Ya, baik, akan saya langsung jawab. Untuk SK itu jadi pilih apabila kita punyanya SK tugas, berarti kita melampirkan SK tugas. Apabila kita mempunyai SKPBM, berarti lampirkan SKPBM. Jadi intinya kita harus mempunyai salah satu berkas sebagai kita bahwa kita selama ini bekerja sebagai guru. Terus untuk yang itu, untuk yang dasi tidak usah Bu, jadi polos aja warna putih. Ya, sudah mengerti ya Bu Ella? Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya ya, ada sempat masuk ke kami bahwa ini menggunakan dasi, ini tidak. Terima kasih Bu Ella sudah diingatkan atas pertanyaan itu, terjawab semuanya. Ya, apa kerudung hitam, pakaiannya putih, backgroundnya warna merah. Kemudian silakan menggunakan name tag dan tersenyum ya fotonya semenarik mungkin, tapi jangan berlebihan. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan ke penanya Banjarsari. Boleh ini Bapak Muhammad Saifullah. Mohon izin Bapak, apakah hadir Pak? Lambai tata ya, tangan reaksi. Bapak Muhammad Saifullah, SMP 1 Banjarsari, dipersilakan Pak. Di Pademan Tidak ada, kita lanjut ke ini Bapak atau Ibu, mohon izin atas nama Dea Riti Apriliani SMPN 2 Ciamis. Raisen, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, pertanyaannya. Mau nanya itu yang pertama untuk pejabat yang menandatangani di ijazah terakhir. Nah, di ijazah itu kan ada 2 pejabat nih, yang diambil yang mana ya Pak? Yang rektor atau yang dekan? Hanya itu Pak pertanyaannya Pak, rektor atau dekan di ijazah terakhir, ijazah strata satunya ya Pak ya? Langsung Pak Didi, terima kasih Pak Den. Ya, langsung aja. Jadi pejabat penandatangan ijazah menggunakan pejabat yang menandatangani sebelah kanan Pak. Jadi supaya seragapnya yang sebelah kanan. Jadi biasanya sebelah kanan dimasukkan datanya itu sama lagi. Ya sudah mengerti ya Pak? Pejabat penandatangan ijazah itu yang sebelah kanan. Di sebelah kanan. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Hal yang sangat simpel itu bisa mempengaruhi keterlambatan walaupun simpel, tapi kalau keliru nanti Bapak Ibu akan kita kontak dan tentu akan memperlambat prosesnya untuk semua. Jadi mohon ketelitiannya, gunakan grup nilai kita untuk tanya jawab. Ini Ibu Noviani Fitria ini dari tadi masuk terus, ini resen atau tidak? Ibu mau bertanya Ibu Noviani Fitria? Ibu, halo. Ibu silakan Bu kalau mau bertanya Bu, nanti tolong selesai di mute ya. Kalau sekarang silakan bertanya Bu. Oh, maaf Pak, kepencet. Enggak. Oh, tidak bertanya. Baik. Ini berikutnya, ini Bapak Fajar Maulana, dari mana Pak Fajar? Pak Fajar Maulana dipersilakan perkenalkan diri dan pertanyaannya Pak. Enak. Oh, Fajar. Ada gangguan teknis nampaknya Pak. Kita beralih ini Bapak ke Bapak Ahmad Ade. Pak Ahmad Ade ya ini. Iya. Pak izin Pak, dipersilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ade Kurmawan dari SDN 3 Ciberem, Kecamatan Sukamantri. Mohon izin bertanya Pak. Tadi udah dibahas sama yang lain, cuman tadi sinyalnya agak jelek. Masalah
alamat Pak domisili sesuai KTP atau sesuai alamat sedang bekerja saat ini Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Mohon izin Pak Dedi dijawab kembali Pak. Iya, mohon izin untuk kesemuanya juga. Saya untuk masalah alamat domisili, alamat pada saat kita mengisi DRH. Jadi tidak sesuai KTP juga tidak jadi masalah. Jadi alamat pada saat ini, alamat pada saat kita mengisi DRH sekarang. Gitu. Sudah mengerti ya Pak? Ya, siap Pak. Makasih. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Oke. Berikutnya ini dari SDN 13 Herang, nanti mohon memperkenalkan diri. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan Ibu atau Bapak ini dari Ibu ya kayaknya Ibu Noneng Atriani ya. Nanti setelah dari SDN 13 Herang ya. Dipersilakan dari SDN 13 Herang. Kalau ini saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadang Nurmawan dari Kecamatan Raja Desa. Mau bertanya Pak, di riwayat pekerjaan di SSCN itu kan dari awal sampai akhir Pak. Di SK terakhir itu tercatat tanggal selesai tugas itu tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan sekarang kan sudah bulan April Pak. Apakah harus diinput SK TMT tanggal 1 Januari 2023 terus tanggal selesai tugasnya sampai kapan? Atau cukup edit SK terakhir dengan saja Pak? Itu saja yang saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Den sebentar Pak Den. Ini Ibu Pak Bapak Ucu ini dari Panawangan di mute dulu ya. Dari Panawangan untuk di mute dulu untuk nonaktifkan dulu mikrofonnya. Baik. Dijawab Pak Didi, mohon izin Pak. Baik, untuk masalah SK, jadi SK itu SK yang pada saat ini kita pegang. SK itu SK apa yang pada saat kita pegang. Berarti kalau untuk 2023, berarti apabila kita belum dibuat, berarti kan dari Januari sampai ke 2023 ya. Berarti kita coba buat aja gitu. Kemudian untuk di riwayatnya, kita bisa edit aja gitu. Kalau misalkan SKPBM kan biasanya 1 semester ya. Itu jadi yang kita gunakan itu kita mempunyai itu SK penugasan atau SK PBM pada saat ini, pada saat pengisian DRH itu. Jadi apabila ada yang berbeda sama yang sudah tercantum di riwayat pekerjaan bisa diedit. Jadi nggak usah dihapus samanya, berarti diedit yang terakhirnya saja gitu. Yang penting ada datanya bahwa kita pada saat ini bekerja. Tuh. Sudah mengerti ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, dilanjut Ibu Noneng, dipersilakan. Ibu Noneng Atriani, disilakan Bu. Bagaimana Pak Pajar Maulana sudah bisa terhubung dengan mikrofonnya Pak? Ya, cek. Ada? Iya, oke, ada. Silakan Pak. Ya, kembalilah sedikit ya untuk pertanyaannya ini masih mengenai DRH. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah terjawab ya Pak. Untuk tadi, ini saya menambahkan pertanyaan sedikit Pak mengenai untuk yang di resume itu kan kita udah pernah mengisi ya yang dulu. Ini kan mungkin langsung menambahkan lagi untuk yang kurangnya. Nah, untuk pertanyaan saya, ini untuk pengisiannya kalau misalnya dicicil itu nggak hilang gitu untuk ininya, untuk data-data yang belum selesai misalnya kan bisa diisi dulu, terus yang misalnya kalau yang ada yang salah bisa diedit ulang kembali gitu sebelum diakhiri dengan resumenya, mungkin seperti itu.
Baik, Pak Fajar. Jadi pertanyaannya adalah mengisi tahap demi Jadi, tahap, belum ya, dapat pengisian tidak tahapnya itu menyelesaikan semua. dicicil gitu. Ya, baik. Itu bisa teknisnya akan dijawab oleh Pak Didi. Pak Didi, dipersilakan Pak Didi. Ya, untuk pengisian DRH biasanya itu bisa Pak, asal jangan sampai kita itu belum mengisi semuanya, kemudian kita resume sampai akhir, sedangkan ada data kita yang belum diisi, jangan sampai gitu. Jadi biasanya untuk DRH perorangan itu bisa sampai daerah perorangan, nanti sudah aja daerah perorangan, kemudian daerah riwayat. Nah kalau bisa sebelum kita mengisi DRH, kita harus mempersiapkan dulu berkas-berkasnya. Jangan sampai kita pas pengisian daerah, kita tidak tahu berkas apa saja yang kita akan inputkan ke daerah. Kita persiapkan dulu daerahnya, setelah itu apabila sudah komplit, kita baru pengisian daerah. Terus sebelum di resume terakhir, tolong dicek kembali, jangan sampai ada data yang terlewat. Gitu. Ya sudah mengerti ya? Iya. Siap. Nah, dan untuk ini Pak, satu lagi untuk yang nggak bisa masuk ke grup Telegram itu kenapa ya? Oh iya, saya bisa bantu jawab Pak Ded. Untuk yang belum bisa masuk grup Telegram, karena namanya belum di rename, dan kalaupun sudah di rename, insya Allah tunggu nanti akan bisa masuk kembali, karena sudah disampaikan bahwasanya nama itu harus disesuaikan dengan ketentuan, dan yang semalam sudah dikeluarkan itu masih belum bisa masuk kalau Bapak Ibu belum merename di dalam akun Telegramnya masing-masing. Kalau sudah, insya Allah tidak lama setelah Zoom ini nanti akan bisa masuk kembali. Iya Pak. Bagaimana Bapak Fajar? Tolong diperbaiki ya, soalnya ini banyak info yang ketinggalan, soalnya nggak bisa masuk gitu ke grup Telegramnya. Mungkin seperti itu. Beberapa pertanyaan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, informasi tambahan, mohon izin Pak Dedi, untuk SKCK, ya, untuk SKCK keterangannya pemberkasan P3K. Ya, jadi ada pertanyaan Pak Ded di chat itu untuk SKCK, apa ininya, apa tujuannya untuk apa? Tujuan Bapak Ibu untuk pemberkasan P3K. Dan pastikan karena SKCK ada expirednya 3 bulan, ya kan, nah mohon diperhatikan jangan sampai nanti Bapak Ibu balik lagi ke pihak kepolisian untuk melakukan perbaikan, pastikan itu 3 bulan. Nama mohon harus sama. Dengan nama di ijazah minimalnya harus sama di ijazah terakhir. Ada 2 penanya, saya kira setelah 2 penanya ini, karena tidak ada pertanyaan lagi dan kita juga masih dalam satu grup di dalam tele, kita sepakati akan kita akhiri jam 11 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu ya. Baik, kepada Ibu Noviani dilanjutkan nanti dengan Ibu Safira Nurlaila, dipersilahkan. Assalamualaikum, saya Noviani dari SD 39 Rasa. Saya mau bertanya, kan sudah berpisah sama suami, kan ada data mertua, itu harus diisi apa bagaimana? Terima kasih. Cukup. Ya. Langsung. Langsung Pak, langsung silakan Ya, Pak. langsung aja. Jadi gini, untuk data mertua, karena kita statusnya sudah bersuami, berarti kita wajib mengisikan data mertuanya, Bu. Bu Noviani, Iya, ya? ya. Ya, berarti tetap harus diwasikan, karena status kita itu sudah bersuami. Berarti suami kita itu mempunyai keluarga. Oh, iya. Ya, sudah benar. Ya. Terus yang lainnya? Ibu Safira Nurlaila, tadi sudah diizinkan untuk bertanya setelah Ibu Noviani. Ibu? Tidak ada Pak. Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 13 menit ke depan. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilakan.
Tadi kalau ada SKCK yang 6 bulan atau 3 bulan, yang penting dalam prosesnya dalam 3 bulan ke depan itu masih berlaku ya. Dalam 3 bulan ke depan masih berlaku. Kalau ada yang 6 bulan tadi ya tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu untuk 3 bulan ke depan masih berlaku untuk persyaratan SKCK, persyaratan P3K maupun pemberkasan P3K tidak masalah. Ini ada Ibu Noneng yang tadi belum sempat bertanya, sudah raisen berulang kali. Dipersilahkan Ibu. Maaf Pak, saya Naneng Atriani dari SD 1 Panaragan. Mohon maaf tidak bisa menampilkan video karena ada gangguan teknis. Izin bertanya Pak, untuk foto kalau sudah terlanjur pakai dasi hitam itu harus diganti atau boleh pakai yang itu? Ada pertanyaan lainnya Bu? Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan Pak. Sudah mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Sama-sama Ibu Noneng. Pak Didi dipersilakan. Kalau untuk masalah foto, intinya kan kita itu untuk keseragaman kita, terus biodata kita itu jelas. Ya nggak apa-apa lah kalau misalnya 1-2 yang sudah terlanjur di foto, cuma untuk yang belum kalau bisa sesuai dengan arahan yang tadi. Ya tidak apa-apa, nggak apa-apa ya. Ya tidak masalah ya Pak Dedi ya, dikasih ya, kebijakan ya. Dan berarti itu izin Bu Noneng apakah menggunakan nemtek atau tidak Bu? Menggunakan nemtek Pak. Sudah. Oke. Yang penting latar belakang merah ya. Sudah pakai yang itu. Bagi yang belum mohon untuk tidak menggunakan dasi ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa diterima oleh BKN. Insya Allah nanti Pak Didi yang perjuangkan itu untuk ke BKN-nya agar tidak bermasalah. Bapak Ibu, ini sudah mendekati jam 11, tapi karena kita tadi sepakat jam 11 kita akhiri. Silahkan bila masih ada pertanyaan, mungkin Pak Dedi apakah ada tambahan informasi atau kita satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Resen dulu Pak, mohon izin Pak. Silakan resen Pak. Sebelum Bapaknya resen, saya ingin membacakan dulu Bapak. Ini ada dari Ibu Yanti Nurmala Dewi, SDN 3 Cikoneng, yang menanyakan saat ini beliau ini sedang pengobatan GERD. Lalu setelah dicek dari dokter ternyata ada yang termasuk golongan psikoterapika. Jika tes saya di tes nabza ternyata positif, nah apakah dengan keterangan resep dokter ini yang disertakan dalam hasil tes nabza itu bisa dilakukan, dan apa memang harus pure negatif? Mohon izin Pak Dedi. Ya sama-sama Bu Yanti, untuk masalah kesehatan narkoba untuk seharusnya kan semuanya negatif. Apabila ada yang positif, kemudian yang positifnya itu karena alasan kesehatan, itu nanti dilampirkan juga dengan surat keterangan dokternya. Surat keterangan dokter mengapa dan bagaimana, kenapa sampai ibu ini kesehatannya itunya keterangannya positif, dengan dilampirkan surat keterangan dokter. Yang sampai surat keterangan itunya itu nanti tidak dilampirkan. Jadi untuk masalah ini apabila ada yang negatif wajib, apabila ada yang positif wajib melampirkan surat keterangan dokter yang memperjelas kenapa si tesnya itu hasilnya positif. Ya, sudah mengerti ya Bu Yanti? Oh iya baik Pak. Jadi Pak Didi ya. Izin bertanya Pak. Jadi untuk nantinya saya tidak hanya melampirkan 2 lampiran, tetapi harus ditambah dengan surat keterangan dari dokter. Jadi semuanya ada total 3 lampiran gitu Pak. Iya Bu. Nah di surat keterangan dokter itu nanti diperjelas Bu kenapa dan bagaimana gitu. Kejadiannya, riwayatnya. Iya. Ya jelas ya. Ibu sudah tes nabza Bu?
Atau ini seandainya? Belum, Pak. Belum tes. Oh, belum. Baik, mudah-mudahan nanti negatif semua ya, Bu. Agar lancar. Baik. Pak Sugiarto, dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto dari Banjarsari, Pak. Ya. Sebetulnya banyak yang dipertanyakan, namun tadi sudah banyak yang dijawab. Nah, jadi yang belum satu mengenai tentang legalisasi, Pak, untuk kampus, ya. Karena banyak teman-teman itu yang sudah legalisir itu dari tahun 2021, 2022. Nah, apakah harus yang tahun sekarang atau boleh yang kemarin? Kemudian ada pertanyaan, apakah ada itunya Pak, ada luasannya itu legalisasi itu Pak? Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seingat kami tadi di awal, dan memang berkas-berkas yang di-scan itu asli Bapak Ibu ya. Berkas yang di-scan asli, jangan sampai nanti ijazah yang di-scan-nya itu ijazahnya legalisiran. Ini kita simak baik-baik ini arahan dari Pak Dedi ya, terkait legalisir ya Bapak, bukan legalitas ya, legalisir dokumen-dokumen. Apakah diperlukan atau tidak dalam pengisian daerah ini. Baik Pak Dedi, dipersilakan Pak Dedi. Ya, baik. Mohon perhatiannya juga untuk semuanya. Dokumen yang wajib diupload itu dokumen asli, tidak boleh fotokopian ataupun tidak boleh fotokopian dilegalisir. Nah, jadi kita fokusnya itu sekarang pada dokumen apa saja yang wajib diupload. Untuk masalah legalisir itu nomor 2, kita mendingan fokus dulu ke dokumen yang wajib kita upload dulu, Pak Bu. Nah, jadi untuk masalah legalisir nanti itu biasanya kan ada dokumen pemberkasan secara manual, itu nanti kita fokusnya dulu sekarang itu gimana caranya pengisian daerahnya berjalan dengan lancar sesuai dengan waktunya, terus dokumen-dokumen yang kita upload itu benar secara aturan. Kemudian ya, gitu aja Bu. Ya, terima kasih. Ya, menjadi perhatian bagi Bapak Ibu semua bahwa dokumen yang nanti menjadi lampiran di dalam pengisian daftar riwayat hidup semuanya dokumen asli ya Bapak Ibu, bukan legalisir. Ya, sekali lagi bukan legalisir tapi dokumen asli. Ijazah, KTP, kemudian tadi surat keterangan bebas nafsa, kemudian SKCK, wajib asli. Sekali lagi wajib asli. Ya, sudah sepakat ini ya, sudah sepakat. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Edi, ini mau bertanya Bapak Edi Mugani, disilakan Pak. Bu, Mugani dan satu Sukasari banyak. Saya bertanya, saya itu sudah dipoto ya memakai dasi, tapi deponya mah merah, itu gimana Pak kalau sudah dipoto? Saya perjelas, jadi Bapak sudah dipoto tapi tidak menggunakan MTG ya Pak ya? Dasi pakai background merah tapi tidak menggunakan MTG begitu Pak? Tadi kurang jelas Pak? Ya, tidak menggunakan MTG. Pak Dedi mohon izin Pak Dedi, bagaimana ini Pak Dedi? Untuk nimtek itu harus Pak. Jadi misalnya kita juga cross check Pak apabila ada penguploadan atau penginputan foto yang salah gitu. Jadi kita bisa cross check foto-foto saja benar nggak yang diuploadnya itu nama dia, gitu. Jangan sampai foto orang lain masuk ke dia gitu. Itu sebagai untuk cross check. Jadi nanti di data namanya kan ada di nimtek. Berarti berkasnya ini itu cocok, itu sebagai untuk cross check gitu. Jadi tidak wajib Pak, kalau bisa dipoto lagi Pak gitu. Untuk yang nimtek Pak Edi. Bisa ya Pak Edi? Pak Edi, di-unmute dulu Pak Edi. Ya, halo. Berarti harus dipoto lagi Pak? Ya, dipoto lagi Pak. Yang harus ada nimteknya Pak.
Ya Pak Edi ya, dipoto lagi kalau boleh, tidak usah pakai dasi Pak Edi. Dan mohon untuk tidak diakali dengan cara cropping atau dengan cara menempelkan name tag ya. Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan, foto kemudian dokumen yang lain tidak boleh dimanipulatifkan. Bila tadi sudah dipoto, belum ada name tag-nya, kemudian ditempel menggunakan aplikasi atau menggunakan software, itu tidak diperkenankan. Ya, scan semua menggunakan mesin scan, tidak diperkenankan. Foto scanner sampai jempol Bapak Ibu terlihat, itu mengakibatkan batalnya dokumen diterima oleh BKN. Ya, mohon prosesnya sudah panjang, waktunya sudah lama, dan ini proses ibaratnya proses 5% lagi mendekati finally 100, tapi ada hal yang seperti ini menggugurkan dari proses yang panjang ini. Mohon bantuannya. Baik, sepakat ya Bapak Ibu. Terakhir, masih ada 2 menit dari Ibu Sonia Octavia. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Octavia dari SDN 4 Sadananya. Mau menanyakan Pak, mohon maaf Pak, mungkin tadi sempat dibahas mengenai perbedaan gelar. Nah, untuk kasus saya, perbedaan gelarnya masih S1. Yang pertama yang diupload itu S1 biologi. Nah, sekarang yang linear S1 PGSD. Yang kedua, apakah di riwayat pendidikan juga nggak apa-apa ditambahkan PGSD-nya? Bagaimana Pak? Baik, Ibu Sonia, itu dari P1 ya Ibu ya? Izin Bu, statusnya P1, Ya. P3? P1, P3 Ibu? P3. Oh, P3. Baik Pak Det, mohon izin Pak Det untuk dijawab Pak Didi. Ibu Sonia untuk P3K, sekarang di penempatannya di mana Bu? Di SDN 4 Sadananya Pak. Formasinya guru kelas? Guru kelas. Guru kelas ya? Guru kelas SD. Ya. Guru kelas SD. Waktu pelamaran menggunakan S1 mana Bu, waktu pelamaran? S1 biologi Pak. Pendidikan biologi. Ya. Pada saat 2022. Tahun berapa Bu? Ya. Jadi yang kemarin masuknya yang 2019 Pak. 2019. Iya. Nah, kemarin kan ada pemberkasan lagi atau awal tuh yang dimasukkan yang mana? Yang satu yang mana? Yang mau ke PGPSD? Satunya yang biologi, soalnya baru keluarnya Maret awal sekarang yang PGSD-nya. Oh, PGSD keluar sekarang ya? Ya, baru Maret sekarang. Oh, berarti yang dimasukkannya itu yang kemarin ya waktu pelamaran Bu. Jadi yang terdata yang di Ibu itu kemarin waktu melamar. Jadi untuk masalah ijazah yang terakhir yang sekarang itu tidak boleh dimasukkan Bu. Jadi tidak boleh double. Jadi Ibu formasinya walaupun misalnya guru kelas, kemudian ijazah Ibu menggunakan biologi itu bisa masuk Bu linear menurut surat edaran DJKTK tahun 2022. Jadi untuk masalah S1-nya itu tidak usah dimasukkan Bu, dan tidak boleh nanti S1-nya jadi ada double, ada 2 Bu. Yang menggunakan yang pada saat pelamaran Bu. Oh iya. Ya, Ya, gelarnya Bapak, juga satu Bu. Gelarnya juga satu Bu. Iya. Ya, gelarnya Terima apa kasih Bu? Pak. Gelarnya apa Bu? Gelarnya sama SPD Pak. Oh, SPD. Ya, berarti yang kemarin waktu pada saat pelamaran. Oh iya. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, serangkaian kegiatan sosialisasi pengisian DRH ini telah sampailah pada waktu yang telah kita sepakati, jam 11 waktu Indonesia Barat. Bila mana masih ada pertanyaan, kemudian masih ada hal-hal yang masih membingungkan, kita berlanjut di grup Telegram. Di sana pun juga ada rekan sejawat kita dari Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu mohon aktif di sana, tidak apa-apa bertanya. Tapi sekali lagi jika pertanyaannya sudah ditanyakan dan sudah terjawab, mohon untuk tidak spam ya Bapak Ibu.
karena kondisinya sudah tidak ada lagi yang bertanya, Pak Dedi, Pak Supriyatna, mohon izin saya sebagai pemandu acara ini untuk mengakhiri, boleh Bapak? Ya. Apa ada closing statement dari Bapak dulu? Pak Gini Dedi, aja, silahkan. untuk closingnya, saya harap untuk pengisian DRH, tolong untuk hati-hati. Dan saya harap juga, kalau bisa, satu kecamatan itu dibikin satu koordinator. Jadi, jangan sampai nanti yang bertanya itu, ke grup itu semuanya bertanya. Bisa langsung aja ke koordinator masing-masing. Jadi, seolah-olah koordinator yang lebih tua atau yang lebih, istilahnya yang lebih mengerti tentang pengisian DRH, bisa mentransfer ilmunya itu per satu kecamatan. Ya, jadi yang kecuali yang data-data atau pertanyaan-pertanyaan yang dari koordinator tersebut tidak bisa dijawab, itu bisa nanti lewat grup. Jadi supaya terfokus saja gitu, jangan sampai ini nanya ininya. Jadi satu kecamatan itu satu sumber gitu. Ya, mungkin dari saya gitu aja. Demikian. Siap Bapak, siap. Terima kasih. Ya, ini nanti lanjut ya Ibu Bapak di grup, nanti silakan yang dituakan dalam satu wilayahnya untuk bertanya, untuk menjadi penampung pertanyaan dan meresum pertanyaannya ke dalam grup tele. Bapak Ibu, kalau emas di kata swasta, tentu kuningan seperti tembaga. Saya mohon Bapak Ibu relalah berusaha agar pengisian DRH ini tidak membuat celaka. Baik, itu dari saya. Atas nama penyelenggara, atas nama pemandu, saya menyampaikan permohonan maaf bila mana terdapat kata-kata yang kurang berkenan, dan tentu kami dari keluarga besar BKPSDM mengucapkan sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu yang sudah lulus dalam proses P3K untuk jabatan fungsional guru. Ini mendekati bulan Ramadan akhir, tentu juga saya mengucapkan selamat berkumpul bersama keluarga, karena besok sudah mulai cuti bersama. Mohon maaf lahir batin. Sekian dari saya Megantara Hale undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.